Datan kitung kang tumeling engkang luhur ken pangeran Pindho Fransiskus anggending kagem sangtu ing katresnan datan kitung kang tumeling engkang luhur ken pangeran Pindho Fransiskus anggending kagem sangtu ing katresnan. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bersahabat dengan alam. Tadi kita sudah mendengar lagu Datan Kidong Adumeling. Itu artinya ada nyanyian yang terdengar yang meluhurkan Tuhan. Saat Santo Fransiskus mendendangkan lagu untuk Tuhan yang menjadi sumber cinta kasih. Begitu? Baik, kita akan awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pencipta alam semesta dan segala isinya, bimbinglah kami agar tidak mudah putus asa jika menemui kesulitan, sehingga dapat menyelesaikan tugas belajar ini dengan baik. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, gambar di samping itu gambarnya Santo Fransiskus Assisi, bersahabat dengan alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, burung-burung, dan semua. Maka Santo Fransiskus Assisi itu diangkat menjadi pelindung lingkungan alam. Begitu anak-anak? Di Indonesia ada seorang bapak, namanya Bapak Sadiman. Bapak Sadiman itu memenuhi panggilan Allah untuk senantiasa memperhatikan lingkungan alam dengan cara merawat alam. Bapak Sadiman itu berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Pengorbanannya sangat besar. Kalau anak-anak mampu meneladani Bapak Sadiman, pastilah alam ini damai sejahtera bersama dengan kita semua. Sebab apa? Bapak Sadiman itu mengeluarkan uangnya sendiri untuk menanam pohon-pohon. Lebih dari 11 pohon. Dan 4.000 diantaranya itu pohon beringin. Pengorbanannya tidak cukup hanya itu. Setiap hari dia menapaki jalan sempit berbatu di tepi jurang, menyusuri jalur terjal naik turun di antara rumput dan bebatuan. Bisa tidak itu anak-anak begitu? Itu untuk menempuh perjalanan supaya menanam pohon di hutan. Nah, perjalanannya itu tidak dekat itu, 3 kilo. Pulang pergi jadi 6 kilo. Selain menanam pohon, Bapak Sadiman juga menjaga, sebab ada yang tidak setuju itu dengan penanam pohon itu. Pohonnya dicabut, atau pohonnya dipangkas orang, atau pohonnya dimakan binatang, kambing. Dan dengan tantangan-tantangan itu, Bapak Sadiman pantang putus asa, terus saja bekerja. Nah, hasilnya mentakjubkan. Beberapa mata air itu mulai menghidupi di kampung itu. Jadi, ada 600 keluarga mendapatkan akses air bersih dari mata air Gendol. Dari Gunung Gendol situ mengalir dan mampu menghidupi 3.000 orang. Sehingga yang terjadi adalah damai sejahtera. Bapak Sadiman pantang menyerah. Dan kemudian
Bapak Satiman ini sangat rendah hati. Dia tidak mau menerima penghargaan. Dia orang yang berpasrah diri kepada Tuhan, begitu. Jadi penghargaannya itu kepada Tuhan. Baik anak-anak, sekarang kita akan lihat kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Dalam bukumu juga dituliskan itu ada di bukumu pada halaman 119, 121, dilanjutkan dengan halaman 124. Kita akan lihat ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Nah, ini tugas kita. Tugas manusia. Kadang-kadang ayat itu disalahartikan. Ada orang lain yang menuduh, wah ini kitab sucinya Kristen ini membawa dampak pengrusakan alam. Bukan. Tugasnya bukan merusak alam. Salah, itu salah tafsir. Yang benar dari ayat itu mau menyatakan bahwa manusia itu menjadi penjaga, pemelihara, pengelola alam ciptaan, pengelola dunia, supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Tugasnya itu bersahabat dengan alam. Gambar di samping itu, seorang anak bersahabat dengan singa, bersahabat dengan macam-macam binatang. Orang-orang di situ berdekatan dengan jerapah. Itu suasana yang damai sejahtera. Tidak bermusuhan, tetapi damai dengan alam. Nah, begitu. Baik. Beberapa tindakan yang dapat kamu lakukan untuk memelihara lingkungan alam. Yang pertama, berusaha untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Ayo, siapa di antara kamu yang membuang sampah sembarangan? Yang membuang sampah di sungai? Stop semua itu. Tentu kalau kamu mau memelihara lingkungan alam, ya buang sampah pada tempatnya. Terus, mengusahakan adanya penghijauan. Bisa di sekitar rumah, menanam bunga, atau menanam pohon-pohon seperti Pak Satiman itu tadi. Menggunakan air secara bertanggung jawab. Ya artinya menghemat air, begitu, nggak buang-buang air. Ikut melindungi tanaman dan binatang yang langka. Siapa yang masih sering nembak burung, cari-cari burung? Padahal burung itu burung yang dilindungi atau binatang yang dilindungi. Stop itu semua. Supaya terjadi damai sejahtera dengan alam. Nah, ini teladan kita adalah Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi ini berasal dari keluarga kaya raya ini. Dia lahirnya di Assisi, makanya disebutnya dari Assisi, Fransiskus Assisi, karena berasal dari Assisi. Lahirnya tahun 1182 dari keluarga bapak dan ibunya itu Bapak Francesco Bernardone dan ibunya Ioanna Donna Pizza. Santo Fransiskus Assisi diangkat menjadi pelindung lingkungan alam karena memang mencintai alam. Kemampuannya luar biasa, mampu mendengarkan percakapan burung yang sedang memuji Tuhan. Pada usia 43 tahun mendapat stigmata di Bukit Laverna. Anak-anak tahu stigmata tidak? Stigmata itu luka-luka yang diterima Santo Fransiskus Assisi, luka-luka kelima luka Yesus disalib. Jadi ada luka tangan kanan, luka tangan kiri, luka di lambung, luka di kaki, luka itu namanya stigmata.
Begitu cintanya Santo Fransiskus Assisi kepada Tuhan Yesus sehingga mendapatkan stigmata. Santo ini meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 di Kapela Portiuncula. Ya, begitu anak-anak, sekarang tugasmu. Kamu bertugas menanam pohon atau menyiram bunga atau memberi makan binatang atau mengobati binatang yang sakit. Nah, tugasmu itu untuk nilai proyek. Terus caranya di video setengah menit begitu, kirimkan kepada ibu atau di foto. Itu anak balita saja bisa menyiram jagung gitu ya. Tanaman jagungnya menjadi subur. Begitu anak-anak? Iya, baik. Nanti kita akan mendengarkan lagu penutup. Seperti tadi lagu pembuka tadi dinyanyikan oleh Ibu Priska Purwantini. Nah, nanti lagu penutupnya juga sama. Sekarang kita akan doa penutup terlebih dahulu. Begini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur telah mendampingi selama belajar ini. Engkau telah menyadarkan kami betapa besar manfaat alam sekitar bagi hidup kami. Semoga kami lebih mencintai alam dengan mau terlibat secara aktif dalam upaya pelestarian alam di lingkungan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu menyising fajar, pagi sunyi sepi, matahari bersinar, mengganti malam gelap, nampak sekuntum bunga di muka rumahku. Kepala Mas Juwita, daunnya